Bersama KPU Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di Didata, dialog interaktif data pemilih, program baru KPU Semarang yang akan mengupas terkait pemutakhiran data pemilih. Untuk episode perdana kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Pak Agus Setioko, anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Semarang. Halo Pak Agus. Hai. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Silakan Pak Agus untuk menyapa teman pemilih. Baik, terima kasih. Halo teman pemilih. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Agus Setioko bersama dengan KPU Kabupaten Semarang Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten Semarang. Nah, ini Pak Agus, sedang ada kesibukan apa ini Pak Agus di Divisi Perencanaan Data dan Informasi? Ya, alhamdulillah kami baru saja menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di triwulan kedua setelah 3 bulan. Jadi jadwal kita itu di bulan Oktober ini kami sudah bisa menyelesaikan dengan baik, lancar, alhamdulillah berjalan dengan sukses. Nah, itu Pak Agus tadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya Pak Agus ya. Betul. Mungkin bisa betul. lebih dijelaskan lagi Pak Agus itu Ya, seperti apa baik. kepada teman pemilih. Terima kasih. Jadi KPU Kabupaten Semarang hari ini melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, pertanyaannya kemudian apa itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu? Jadi kita itu bertugas sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa KPU Kabupaten Semarang itu memiliki salah satu tugasnya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tujuan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah memelihara dan memperbarui DPT pemilu maupun pemilihan secara terakhir yang tersusun secara berkelanjutan. Dan ini digunakan untuk menyusun DPT berikutnya. Yang kedua adalah menyediakan data secara nasional yang komprehensif, akurat dan mutakhir. Luar biasa, komplit sekali Pak Agus. Boleh diceritakan Pak Agus prosesnya yang dilakukan di KPU Kabupaten Semarang? Alhamdulillah untuk proses pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Semarang, jadi kita melakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Semarang. Kita mendapatkan data dari turunan data dari KPU RI. Melalui data-data itu kemudian kita petakan, kemudian kita olah. Selain data dari KPU RI, kita juga mendapatkan data-data yang bersumber dari masyarakat. Salah satunya adalah kita melakukan ada helpdesk dari KPU Kabupaten Semarang, kemudian bahkan kita itu bekerja sama koordinasi dengan stakeholder yang ada, baik itu Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Kementerian Agama, Dispermasdes. Nah, karena di Dinas Pendidikan itu ada di bawahnya itu ada SMA yang menjadi bagian daripada pemilih pemulanya. Nah, data-data itu nanti akan kita olah, kemudian jika memang belum terdaftar di dalam DPT akan kita masukkan di dalam data pemilih berkelanjutan ini. Kemudian jika sudah terdaftar dan itu nanti bisa dicek di DPT online. Begitu. Terus kemudian yang kedua, kami juga punya relawan namanya relawan PDPB yang berasal dari ex-PPK, ya terutama di ex-PPK Datin, dan alhamdulillah mereka sudah berada di 19 kecamatan. Bila mana kita membutuhkan bantuan, ada data-data yang perlu kemudian kita tindak lanjuti,
kita bisa langsung berkoordinasi dengan relawan yang ada di Kabupaten Semarang. Begitu. Oke Pak Agus, kira-kira apa ada ruang partisipasi masyarakat atau pelibatan masyarakat dalam proses PDPP ini Pak Agus? Iya, betul. Jadi masyarakat sangat berperan. Jadi selain kita itu di dalam membangun budaya kerja yang selalu berkoordinasi dengan masyarakat, kami juga menyampaikan sosialisasi terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, termasuk di sekolah-sekolah. Dan kebetulan Mas Ul ya, kebetulan kita itu ada yang namanya pemilos, pemilihan ketua OSIS itu yang berada di sekolah-sekolah. Nah, itu kita sisipkan di sana. Nah, ternyata antusiasnya juga sangat luar biasa. Banyak sekolah-sekolah yang memberikan data. Jadi kalau kita cek di DPT online sudah usia 17 tahun tapi belum terdaftar, mereka akan memberikan data-datanya kepada KPU Kabupaten Semarang. Selain itu juga di helpdesk kami kita melalui untuk mengisi Bitly, dan alhamdulillah baik instansi-instansi ini memberikan data, termasuk juga di Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, karena Kementerian Agama punya EMAN, punya sekolah-sekolah pondok-pondok pesantren, itu bisa memberikan data kepada kami, dan itu sangat membantu. Selain data-data dari KPU RI dalam Kemendagri yang melalui KPU Provinsi, kita juga mendapatkan data-data itu dari masyarakat, dan itu sudah kita tetapkan di rapat pleno triwulan ketiga begitu Mas. Nah itu bagaimana mekanismenya Pak Agus? Apakah harus datang ke kantor KPU kalau masyarakat ingin menyampaikan masukan gitu, atau bisa melalui digital Pak Agus? Nggih, betul. Jadi bisa melalui datang langsung ke KPU Kabupaten Semarang. Jadi di KPU Kabupaten Semarang itu alhamdulillah juga sudah ada helpdesk-nya, helpdesk KPU Kabupaten Semarang, dan itu bisa dimanfaatkan masyarakat di seluruh masyarakat, lapisan masyarakat di seluruh Kabupaten Semarang. Mereka bisa melaporkan diri, datang ke KPU, membawa identitas, KTP, terus kemudian sebelumnya kalau memang dicek di DPT online itu belum terdaftar di DPT, bisa untuk didaftarkan dan nantinya akan menjadi pemilih baru. Jika ada warga masyarakat yang datang ke KPU, oh ini saya cek di DPT online ternyata salah gitu, nanti bisa diubah oleh KPU Kabupaten Semarang. Dan itu secara digital juga bisa. Digital di halaman web KPU Kabupaten Semarang itu sudah tersedia menu terkait dengan Bitly. Kalau ada lapor KPU Kabupaten Semarang, Bitly itu bisa diisi dengan melampirkan data dukung yang ada. Nah, Bitly itu nanti jika memang menjadi pemilih, ya sama pemilih, misalkan pemilih berusia 17 tahun belum terdaftar, nanti akan kita jadikan sebagai pemilih baru. Jika ada di Bitly itu sudah meninggal dengan ada data dukung yang ada, nanti di DPT itu akan kita TMS-kan, begitu. Menarik sekali Pak Agus penjelasannya. Itu berkenaan dengan masukan dari masyarakat itu, apakah juga ada mekanisme untuk verifikasi atau validasi data-data itu Pak Agus yang dilakukan oleh KPU Pak Agus? Ya, baik. Jadi kita alhamdulillah, nah verifikasi ini sangat menarik juga. Kami punya program yang namanya Coktas, pencocokan terbatas. Jadi memang kita lakukan di KPU Kabupaten Semarang melakukan datang memverifikasi, memvalidasi. Jadi ada misalnya ada data yang invalid, ada orang sudah berusia 100 tahun atau lebih. Nah, ini data-data ini harus kita cek benar enggak ini yang 100 tahun ini masih hidup atau sudah meninggal. Nah, kebetulan kami bercerita juga kemarin melakukan Coktas itu di beberapa daerah sesuai dengan data yang ada. Kami menemukan beberapa orang yang usianya di atas 100 tahun yang masih hidup sehat. Nah, itu kemudian kita verifikasi.
Ada juga kami menemukan data yang usia 100 tahun ke atas itu yang sudah meninggal. Nah, kemudian kita validasi kalau sudah meninggal berarti berikut dengan data dukungnya, minta surat keterangan kematian dari desa setempat untuk kemudian selanjutnya nanti kita TMS-kan begitu. Begitu Mas Ul. Udah, Tan. Wah, ada juga ya Pak Agus ya, warga Kabupaten Semarang yang berusia 100 tahun ya Pak Agus ya. Menarik sekali. Nah, kira-kira ke depan apa lagi Pak Agus yang akan dilakukan Pak Agus? Baik, ke depan nanti kita tetap akan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini di triwulan keempat. Jadi kita akan melakukan menerima data turunan dari KPU RI melalui KPU Provinsi untuk kemudian kita petakan dan kemudian kita jadikan sebagai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Selain itu kita juga akan melakukan coktas juga, jadi pencocokan dan penelitian secara terbatas. Data-data invalid itu kita cek di lapangan apakah benar yang bersangkutan atau tidak. Selain kita juga melakukan coktas, kami juga akan berkoordinasi tentunya dengan stakeholder yang ada. Di Permasdet itu kita akan melakukan koordinasi secara berjenjang. Kemudian kita juga akan melakukan koordinasi juga dengan Disduk Capil, karena kita kalau ada menemukan data-data yang belum, misalnya ada warga Kabupaten Semarang yang secara administrasi itu belum memiliki administrasi, kita dorong untuk Disduk Capil untuk melakukan jemput bola, yaitu perekaman, sehingga nanti ini bisa kita jadikan sebagai pemilih baru. Nah, ada juga misalnya kita berkoordinasi dengan Kementerian Agama, karena Kementerian Agama ada madrasah aliyah, ada pondok pesantren yang tentu itu sangat membantu kita dalam rangka untuk membutuhkan data-data pemilih pemula atau pemilih yang mungkin berusia 17 tahun. Kita juga akan berkoordinasi lagi dengan Dinas Pendidikan kebetulan juga punya SMK, SMA yang ada di Kabupaten Semarang. Nah, itu nanti koordinasi kami dengan stakeholder yang ada itu setidaknya bisa membantu kami untuk memperoleh data-data terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Gitu Mas Ul. Nah, ada harapan khusus Pak Agus terkait PDPB ini di Kabupaten Semarang? Harapan kami bahwa nanti kita akan menyiapkan DPT di pemilu berikutnya. Itu tentu data itu harus akurat, data itu harus valid, data itu harus mutakhir. Nah, untuk mendukung itu tentu harus kerja keras, harus selalu menjunjung tinggi integritas sebagai penyelenggara pemilu. Luar biasa Pak Agus penjelasannya terkait PDPB, semoga bisa memberi wawasan bagi teman pemilih. Sebelum kita tutup acara ini Pak Agus, apakah ada pesan ataupun titipan kepada teman pemilih Pak Agus? Baik, terima kasih. Untuk teman pemilih di KPU Kabupaten Semarang, silahkan hadir di KPU Kabupaten Semarang. Kami sangat membuka ruang diskusi, kami sangat membuka ruang untuk melaporkan diri Anda jika Anda memang belum terdaftar di DPT. Data dukungan Anda itu sangat membantu bagi kami di KPU Kabupaten Semarang dalam rangka untuk menyusun DPT di pemilu atau pemilihan berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih banyak Pak Agus atas penjelasannya. Semoga semakin banyak teman pemilih yang paham terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan juga semakin banyak teman pemilih yang berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini Pak Agus. Nah, baik teman pemilih, demikian perbincangan kita, dialog kita pada
program kita yang perdana kali ini. Semoga bisa memberi wawasan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.